Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi. Selamat untuk kita semua sudah dikasih sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kesempatan kali ini saya di sini memegang mata pelajaran pemrograman dasar khusus kelas 10 TKJ. Teknik Komputer dan Jaringan. Selamat menyaksikan dan menyimak. Oke, pemrograman dasar. Di sini saya coba jelaskan kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kriteria penilaian, kemudian KKM. Oke, di sini ada kompetensi dasar. Standar kompetensi 3.1 menerapkan alur logika pemrograman komputer. Kemudian 3.2 memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. 3.3 menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. 3.4 menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. 3.5 menerapkan operasi aritmatika dan logika. 3.6 menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. 3.7 menerapkan struktur kontrol pengulangan dalam bahasa pemrograman. 4.1 membuat logika pemrograman. 4.2 melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. 4.3 menulis kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintaks bahasa pemrograman. 4.4 membuat kode program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. 4.5 membuat kode pemrograman dengan operasi aritmatika dan logika. 4.6 membuat kode program struktur perulangan. 4.7 membuat kode struktur percabangan. Oke, di sini sebelum ke materi, ada penilaian peserta didik dilakukan terhadap aspek berikut. Aspek pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis, terutama hasil ulangan harian, serta hasil tugas kelompok maupun individu. Di sini berhubung kita dalam daring, tidak ada yang namanya tugas kelompok. Peserta didik dianggap telah mencapai KKM, kriteria ketuntasan belajar, jika telah mencapai nilai 80 atau predikatnya B, dengan menggunakan rentang nilai ketuntasan pengetahuan dan keterampilan. Tentang angka 1-95, predikat A+, 95 sampai 80 A, 80 sampai 75 B. Seterusnya silahkan kalian dibaca, dilihat, disimak. Oke, adapun rubrik penilaian aspek pengetahuan sebagai berikut. Jawaban betul semua itu skor dikasih 100. Sebagian besar jawaban betul, namun masih ada sebagian kecil jawaban salah, dikasih 95. Sebagian besar jawaban salah, namun masih ada sebagian kecil jawaban betul, itu skornya 80. Jawaban sama sekali salah, tetapi peserta didik telah mencoba mengerjakan, dibuktikan dengan menuliskan jawabannya. Dikasih skor 75. Peserta didik tidak menjawab sama sekali, dikasih skor 0 atau 0. Kemudian aspek keterampilan dilakukan dengan mengamati keterampilan peserta didik dalam menggunakan alat ukur suatu besaran. Adapun rubrik penilaian keterampilan sebagai berikut. Peserta didik dapat menguasai keterampilan sepenuhnya serta mampu menunjukkan cara kerja secara tepat kepada guru. Itu nilainya 100 atau skornya 100. Peserta didik tidak sepenuhnya terampil, masih terdapat sedikit kesalahan dalam prosedurnya, itu skornya 95. Peserta didik cenderung tidak terampil, namun bisa melakukan prosedurnya walaupun masih terdapat banyak kesalahan, 80. Peserta didik bisa melakukan prosedurnya walaupun cenderung tidak terampil, itu skor 75.
peserta didik tidak terampil sama sekali, itu skor 0. Oke, kita lanjut di sini sebelum ke bab atau materi. Alangkah lebih baiknya saya perkenalkan dulu nama saya pribadi. Karena kenapa? Kata pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Ketika udah kenal, ya itu terserah mau sayang mau enggak, ya. Oke, di sini ada biodata diri saya, kemudian riwayat pendidikan, karir, sama penilaian. Oke, biodata diri. Perkenalkan, nama saya Sanaat. Ya, kalian bisa panggil saya Pak Sanaat. Oke, tanggal lahir saya di sini saya tanggal di Tangerang, asli saya Tangerang, 01 Juli 1993. Alamat saya di Kampung Kelung RT 015-004 Desa Cisere, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian WA saya 081218967567. Oke. Kemudian alamat email saya sanatmapan@gmail.com. Oke. Kemudian channel YouTube saya Kreatif Pemuda spasi Kreatif Pemuda. Kemudian blog saya pemudakreatifkomputer.blogspot.com. Oke, email tolong diingatkan, nomor WhatsApp tolong diingatkan. Ketika tugas, biasanya saya suruh ngirim lewat email. Kemudian materi yang saya akan ajarkan, saya langsung share melalui channel YouTube saya. Tinggal kalian klik, di situ ada materi pembelajaran khususnya pemrograman dasar. Nah, di sini blog, kalau misalkan kalian sedang baca puisi, baca cerita, kemudian di situ saya sudah memposting beberapa puisi dan beberapa cerita. Kalau pengen lebih detail biodata diri saya. Riwayat pendidikan. Oke, saya alumni di MI Aliklas Cisere. Saya lulus tahun 2006. Kemudian saya MTS-nya lanjut ke MTS Aliklas Cisere juga. Saya lulus di tahun 2009. Kemudian saya alumni dari SMK Pustek Mitra Tigaraksa. Di sini juga saya alumninya. Oke, saya ambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Kalau sekarang itu TKR atau otomotif. Nah, saya lulus tahun 2012. Nah, kemudian saya di perguruan tinggi, itu saya di Sekolah STIMIK Masa Depan, Tangerang. Saya ngambil S1. Jurusan yang saya ambil Teknik Informatika atau IT. Oke, saya lulus tahun 2017. Oke, karir saya yang pertama kali saya mengajar di SMK Pustek Mitra tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian mengajar SMK Darussalam Panongan 2015 sampai 2017. Dan kemudian mengajar kursus di Cendekiagama Tigaraksa tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian mengajar SMK Matahul Anwar Tigaraksa 1 tahun yaitu 2017. Mengajar kursus di Sel Citra Raya 2015 sampai 2016. Kemudian sempat mengajar di kampus Teknik Masa Depan Citra Raya tahun 2018 sampai 2020. Nah, kemudian mengajar di SMK Yarsi Medika Tigaraksa 2009 sampai 2019 sampai sekarang. Oke, kemudian kriteria penilaian yang saya ambil. Di sini kehadiran 20%. Oke, baik daring maupun luring. Luring apa? Offline atau tatap muka langsung. Makanya ketika ada tugas, tolong absensi diisi dan jangan suka berbohong. Nah, kemudian praktek 20%. Nah, di sini praktek saya coba kombinasikan antara tatap muka langsung kemudian sama daring. Nanti saya informasikan setiap kali ada praktek minggu ini misalkan teori atau materi yang saya ajarkan. Saya share, kemudian kalian pahami, kemudian kalian tanyakan apa yang kurang jelas, apa yang ingin kalian tanyakan. Oke, baru prakteknya saya
Nah, Kak Akif,